Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Jangan sampai kita menyesal bahwa terasa adanya nikmat itu ketika sakit. Biasanya manusia itu terasa diberi nikmat Allah, terasanya itu adalah ketika sedang merasakan sakit. Demikian juga terasa enaknya makan itu juga ketika sakit. Bahwa dulu ketika sehat makan terasa nikmat, bisa pergi ke masjid, tapi ketika sakit tidak dapat kemana-mana. Rasanya punya uang banyak enak itu ketika sedang tidak punya uang. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya, keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang mudah-mudahan senantiasa berjalan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, yang penting selanjutnya, mari kita jaga kesehatan kita, karena pandemi Covid gelombang yang kedua ini tidak kalah dahsyatnya. Jadi sedikit nasihat kepada bapak-bapak sekalian, mari kita jaga kesehatan kita. Kemana-mana jangan lupa memakai masker. Walaupun bapak-bapak sudah merasa sudah ikut vaksin 1 maupun 2, tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai bapak-bapak nanti terpapar COVID, karena begitu terpapar COVID risikonya minimal isolasi mandiri dulu selama sekian belas hari, karena ada perpanjangan waktu. Kalau 14 hari ternyata masih dites masih positif, tambah lagi, begitu seterusnya, repot, tidak dapat bertemu dengan anak dan istri, keluarga, teman, sanak saudara dan sebagainya. Harus jaga COVID. Kemarin di berita disebutkan yang terpapar 1 hari sampai mencapai 12.000 orang. Hati-hati sama sekalian. Di warga Adipura sendiri juga kita dengar di medsos juga beberapa yang terkena. Tetap harus hati-hati sama sekalian. Sebaiknya kalau tidak ada keperluan yang mendesak, mending di rumah saja, itu insya Allah lebih aman. Di rumah, ya kalau bosan ya membaca Quran, berzikir, bercengkrama dengan anak dan istri, membaca buku, dan banyak kegiatan yang lain bercocok. Menanam apalah, bunga atau sayuran atau apa di halaman. Kalau nggak ada beberes rumah, kita cari kesibukan yang positif. Kemudian jemaah sekalian, berkaitan dengan masalah COVID ini, yang tadinya masjid akan membuka, rencananya tadinya itu membuka madrasah Al-Kahfi ini bulan Juli, ya terpaksa kami undur dulu, kami tunggu sampai keadaannya agar kondusif, agar tidak menjadi pro kontra juga di masyarakat. Karena seperti kita ketahui, pemerintah juga belum berani membuka tatap muka untuk kegiatan perkuliahan dan sekolah. Kemudian jemaah sekalian, seperti yang sudah pernah kami sampaikan, bahwa lantai atas insya Allah akan kami gunakan untuk madrasah, karena perizinan itu hanya diberikan setelah nanti diadakan pengecekan ke lokasi yang memungkinkan untuk biaya murah membuka lokal kelas itu hanya membuka untuk di bagian atas, karena kalau membuka lokal baru, bangunan baru itu biayanya relatif besar saat ini. Untuk atas saja hanya sekedar itu tulang dikasih gipsum itu saja sudah mencapai belasan juta rupiah. Memang sekarang ini harga-harga serba mahal.
Kalau ada jamaah yang menanyakan, Pak, nanti kalau di atas dipakai untuk kelas, tidak dapat dipakai untuk sholat, insya Allah masih bisa jamaah sekalian. Di belakang itu ada pintu, jadi nanti kalau jamaah penuh, di atas penuh misalnya, di sana insya Allah masih bisa dipakai. Salah satu syarat aturan dalam berjamaah itu, jamaah makmum itu bisa melihat imam. Nah, jadi kalau Bapak-bapak mungkin kemarin pernah kita dengar di medsos sempat terjadi pro kontra bagaimana hukum sholat Jumat secara virtual, hukum sholat Jumat tapi via Zoom misalnya. Ya rasa-rasanya kalau walaupun saya bukan ulama pun Ustadz, kok ya aneh, mungkin ya tidak terpenuhi aturan-aturan Jum'ah itu. Yang pertama harus dalam satu lingkungan bangunan masjid. Jadi kalau sini imam, makmum, di depan sana penuh, di atas, mungkin kalau sudah penuh banget sampai di halaman atau sampai di jalan, tapi masih dalam lingkup masjid. Kalau misalnya via Zoom, Bapak bayangkan, imamnya di sini, jamaahnya ada yang di RT 1, ada yang di RT 2, 3, 4 sampai 8, tidak dalam satu bangunan masjid. Karena berjamaah itu tetap ada faktor kehadiran fisik tubuh manusia. Kemudian yang kedua, jamaah tidak dapat melihat imam. Kalaupun tidak melihat langsung, minimal melihat makmum lain, yang makmum lain itu bersambung melihat makmum yang lain lagi, tapi makmum yang terakhir dapat melihat imam. Nah, kalaupun misalnya jamaah di belakang sana atau di ujung luar sana mungkin tidak dapat melihat imam langsung, tetapi ada makmum yang lain bersambung sampai dengan ketemu dengan imam. Oleh karena itu, ulama-ulama zaman dulu itu menganggap bermasalah ketika sholat itu ketika ada penghalang. Nah, misalnya sholat melalui virtual CCTV, TV. Nah, itu juga ada yang menganggap bermasalah. Tapi ulama-ulama belakangan menganggap boleh. Yang jelas tetap dalam satu bangunan. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, kalau bapak perhatikan, itu kondisi kedudukan imam itu biasanya di bawah. Tidak ada imam itu di atas, nggak ada, pasti di bawah. Kenapa? Karena kemudian makmum itu di belakang, itu kemungkinan di tingkat masjidnya itu masih tetap bisa melihat imam. Kalau imam itu kondisinya di lantai 2 misalnya, wah lantai 1 kemungkinan sulit untuk melihat imam, sehingga aturan dalam berjamaah tentu tidak akan terpenuhi. Dan perlu juga kami sampaikan jamaah sekalian, biasanya di kita yang saya amati hanya ada 2 sholat yang memungkinkan jamaah Al-Kahfi ini sampai di lantai 2. Satu, sholat Jumat, yang kedua sholat tarawih. Dan beberapa kali saya amati jamaah di kita memang agak malas gitu untuk naik ke lantai atas, sehingga biasanya sholat jamaah, sholat tarawih itu yang di atas itu hanya anak-anak. Ibu-ibu juga keberatan disuruh naik ke lantai 2. Alasannya, kami sudah melahirkan 3 kali Pak, kalau harus naik turun tangga berat. Bapak-bapak suruh naik ke atas, Pak di atas itu gerah, panas. Nanti insya Allah kalau di atas sudah dibikin kelas, nanti nyaman. Karena apa? Insya Allah akan saya siapkan AC di atas, jadi biar lebih nyaman lagi. Harapannya kalau di bawah penuh ya bapak-bapak bisa naik ke atas. Kemudian jamaah sekalian, ada ketentuan lagi mengapa sholat berjamaah online kok bermasalah. Karena apa? Aturan berjamaah itu makmum tidak boleh melebihi batas garis imam, garis shaf pertama. Nah ini Pak, bapak-bapak bayangkan kalau misalnya sholat berjamaah itu online secara virtual, mungkin jamaah di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 itu kemungkinan di posisinya di depan imam. Nah ini menjadi tidak sah. Nanti kalau bapak-bapak naik haji atau umroh, nanti kalau ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu ada batas shaf paling depan yang tidak boleh dilewati oleh jamaah. Kalau melewati situ berarti melewati batas shaf yang paling depan, otomatis wah bisa di depan imam, nanti bermasalah, tidak sah mungkin. Nah itu salah satu aturan-aturan dalam berjamaah jamaah sekalian.
Jadi kalau bapak-bapak misalnya di sini penuh, di depan sana ya sebaiknya dilihat atas soft saya ini yang paling depan, ya soft nomor 1 ini. Jangan melihat sudah penuh karena di depannya masih kosong, nanti di depannya malah tidak sah sama sekali. Berbeda dengan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu kondisinya lingkaran. Nah, jadi batas softnya ya berupa lingkaran yang garis yang paling dekat dengan Ka'bah. Nah, berbicara dengan Ka'bah atau Baitullah jamaah sekalian, kultum pada pagi hari ini sedikit menyinggung jamaah sekalian bahwa manusia ini hendaknya selalu pandangan hatinya itu selalu ke kiblat. Bapak-bapak kalau sholat menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, takbiratul ihram menghadap ke kiblat. Berdoa itu adabnya juga lebih bagus menghadap ke kiblat. Berdoa saya lagi. Jadi kalau bapak-bapak berdoa di rumah atau di mana saja, selesai wudhu berdoa itu adabnya yang paling bagus ketika berdoa menghadap ke kiblat. Ketika sholat jangan lupa jamaah sekalian, kaki ini juga diusahakan dua-duanya menghadap ke kiblat. Begitu bapak-bapak sujud, mohon maaf, ini yang sering kultum ini kan selalu mengingatkan hal-hal perkara kesalahan yang sifatnya itu salah kaprah. Ketika sujud jangan lupa jari dilipat, nah ditekan sehingga jari ini tetap menghadap ke kiblat. Jangan sampai ketika sujud kakinya ditekuk, Pak, salah, harus ditekan gini kaki dua-duanya. Demikian juga ketika duduk dalam sholat itu ada 2 macam, namanya duduk iftirosh, satu lagi duduk tawaruk. Iftirosh itu ketika rakaat yang kedua, tawaruk itu rakaat yang terakhir. Nah, perhatikan jamaah sekalian, ini sering saya perhatikan, kadang itu jamaah di sini itu sering salah kaprah. Itu semua ulama baik dari NU, Muhammadiyah, Persatuan, apapun yang saya baca dalam kitab fikih, ketika duduk kaki kanan jangan lupa jarinya itu ditekuk. Jangan lupa jamaah sekalian. Kalau tangan susah untuk memberikan contoh, untuk kaki insya Allah bisa. Jangan lupa jari kaki diusahakan menghadap ke kiblat. Jangan duduknya seperti ini, jangan. Yang kaki kanan ini ditekuk, yang kaki kiri diduduki, nggak iri. Itu kalau iftirosh. Kalau kaki ketika sujud, ketika duduk tawaruk, kaki kiri dilepaskan ke depan. Nah, jadi duduknya jadi miring. Tapi kaki kanannya tetap dilipat jarinya ini, jangan salah. Ini sunnah Nabi. Pak, saya asam urat, sehingga kalau dilipat sakit, rasanya patah, ya sudah. Nah, itu namanya kondisi ada udzur sehingga memungkinkan untuk diberikan rukhsah darurat, silakan. Tapi selama masih tidak ada masalah, jangan lupa kaki kanan dilipat ketika duduk, ketika sujud dua-duanya diusahakan menghadap ke kiblat. Bapak-bapak ketika tidur itu salah satu sunnah yang bagus, itu juga menghadap ke kiblat, menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat. Bahkan jamaah sekalian, jangankan orang yang hidup, orang yang meninggal saja sunnahnya menghadap ke kiblat. Nanti kalau bapak perhatikan ketika di sini ada yang meninggal, membujur kaku di sini diusahakan menghadap ke kiblat jenazah itu. Ketika dimakamkan ke liang lahat, itu jenazah juga diganjal itu biasanya itu. Jadi utara selatan, karena selatan paling mudah kepala yang kiblat, itu jenazah itu diganjal agar miring sedikit menghadap ke kiblat tuh Pak. Jadi tidak hanya hidup, meninggal pun kita disunahkan menghadap ke kiblat. Bahkan jamaah sekalian, bukan cuma manusia meninggal atau hidup, hewan ketika mau disembelih itu pun sunahnya menghadap ke kiblat. Nah, jadi dalam Islam itu memang sunnah ketika makhluk hidup itu menghadap ke kiblat. Bapak-bapak nanti perhatikan ketika menyembelih hewan kurban, Allahu Akbar, itu hewannya itu dihadapkan ke kiblat. Padahal hewan tidak pernah sholat, tidak pernah wudu, itu pun disunahkan menghadap ke kiblat. Jadi sekali lagi mohon maaf, ketika berdiri sholat, mohon maaf
Kalau menurut pendapat saya sebaiknya jangan terlalu longgar begini kakinya itu ketika sholat itu, bisa jadi. Tapi usahakan lurus kita kakinya dua-duanya menghadap kiblat. Ketika sujud juga menghadap ke kiblat, jarinya ini tetap ke kiblat. Kakinya jangan gini Pak, apalagi gini kakinya, wah kakinya gini macam gini. Nah lurus menghadap ke kiblat. Kemudian juga jangan terlalu lebar dalam fikih itu, lebarnya kaki itu ya sebatas pundak kita. Kadang di kita juga kakinya itu lebar gini sampai mengganggu orang yang lain, ya terlalu egois. Selebar pundak saja lah sewajarnya, tapi usahakan kaki itu menghadap ke kiblat karena itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Nah termasuk jamaah sekalian yang penting juga kita didik juga anak-anak kita itu agar mencintai kiblat. Di kiblat itu ada apa? Ada Baitullah. Maksudnya kita didik anak-anak kita itu agar punya cita-cita itu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah itu juga bagian dari penting kita, karena jangan sampai anak-anak kita itu dijejali dengan pemikiran cinta dunia, cinta ini, cinta itu, tapi tidak pernah mencintai Baitullah. Kita harus usahakan agar anak-anak kita itu cinta kepada Baitullah. Boleh kuliah setinggi apapun misalnya, boleh silakan, tapi hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Baitullah. Anak usahakan punya cita-cita pergi naik haji misalnya, itu sangat penting jemaah sekalian. Jangan anak itu cuma dijejali dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya keduniaan. Nanti kamu kalau besar keliling Eropa, ya itu bagus. Nanti kamu besar keliling Jepang, di sana ada bunga sakura, atau pergi ke Korea misalnya, ketemu dengan bintang K-pop, bintang drakor, ya itu penting tidak penting, tapi jarang dikira anak-anak itu. Nah kamu nanti kalau besar jangan lupa ajak keluargamu, ajak anak istrimu pergi ke Baitullah, menghadap ke Allah. Kamu lihat di mana kiblat umat Islam sedunia, kamu harus bisa ketemu langsung dengan cara ibadah umroh maupun haji misalnya. Nah itu kadang di kita itu agak jarang yang seperti itu. Mari kita tanamkan kepada anak istri kita. Barangkali bapak-bapak yang hadir di sini itu yang sudah pernah umroh, sudah naik haji, itu bisa jadi atas berkat doa dari para orang tua kita. Kita harus terima kasih. Jangan lupa didoakan setiap waktu, setiap habis sholat. Nah kita juga berusaha agar anak-anak kita itu kita doakan juga, ya Allah mudah-mudahan kalaupun saya tidak dapat memenuhi rukun Islam yang kelima, tapi ya Allah mudah-mudahan anak keturunan saya Engkau berikan kemudahan mereka untuk beribadah umrah, beribadah haji. Karena sekarang ibadah haji ini nunggunya lama sekali. Mungkin Jawa Barat ini bisa sampai belasan tahun. Saya lihat di Sulawesi Selatan malah sudah menunggunya 42 tahun, luar biasa. Itu kalau berangkatnya sekarang daftarnya umur 50, wah kayaknya sudah berat, bisa-bisa sudah tidak keumuran lagi. Jadi anak-anak kalau bisa, kalau bapak-bapak punya rezeki, daftarkan haji sekarang juga. Gitu Pak. Anak kita misalnya umur ya 10 sampai 20 tahun, kalaupun menunggu 20 tahun lagi itu masih umurnya 40 tahun. Karena apa? Ibadah haji itu ibadah fisik Bapak-bapak sekalian. Dituntut fisik itu agar sehat, agar fit. Biasanya jamaah sekalian di jamaah, kalau saya amati jamaah dari Indonesia, ini membahas haji karena sudah lagi masuk musim haji, itu yang berangkat haji biasanya sudah sepuh-sepuh, sudah di atas umur 55 tahun. Ketika harus berjalan dari Mina menuju Masjidil Haram, kemudian balik lagi ke Mina, wah berat rasanya Pak sekalian. Pagi-pagi bisnya harus berangkat dari Mina menuju Arafah, menuju tanggal 9 Arafah itu, 9 Dzulhijjah. Wah berat itu kalau harus nunggu fisik itu. Sudah gitu keliling tawaf misalnya 7 kali, padahal pas musim haji itu jamaah penuh luar biasa. Ada sekitar mungkin 4 juta 1 tahun itu jamaah yang haji itu. Harus naik ke lantai 2, padahal kalau lantai 2 itu keliling tawafnya itu lebih luas wilayahnya itu. Berat, perjuangan luar biasa. Oleh karena itu bagusnya yang naik haji itu anak-anak muda yang umurnya itu ya 30-40 tahun yang masih kuat fisiknya untuk berjalan ke sana ke sini.
Habis tawaf langsung sa'i lagi, tawafnya 7 kali, sa'inya juga 7 kali, dari mana Pak? Sofa sampai Marwah. Nah itu balik sana balik sini, Pak itu kok kayak mainan, cuman kesana kesini, kenapa kok? Itulah ibadah. Ibadah itu namanya tauqifi, kita hanya mengikuti dari Allah dan dari Rasulnya. Rasulullah ada aturan, misalnya melempar jumroh, lempar batu 7 kali, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2 sampai 7 kali. Bagaimana biar praktis? 7 batu lempar sekaligus, Allahu Akbar. Ya malah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya itu melemparnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga dalam Islam 1 kali 7 itu berbeda dengan 7 kali 1. Nah, kalau matematika sama, tapi kalau dalam Islam beda, 1-1 kalau lempar jumroh. Itulah namanya ibadah. Kita sebenarnya tauqifi, tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Pak saya itu kan zaman dulu pakai kerikil, sekarang sudah modern, pakai batu sebesar gini lah biar lebih mantap melempar setannya. Wah malah aneh, malah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu hanya melempar kerikil sebesar ya kuku lah, sebesar ujung jari, ruas jari ini saja. Tidak perlu melempar batunya segede ini, karena badan saya kuat, umurnya masih muda, dari Indonesia, saya benci setan. Melemparnya sebatu segini, malah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itulah namanya ibadah tauhid. Sekali lagi jemaah sekalian, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mencintai Baitullah. Kita tanamkan anak-anak kita agar mereka itu punya rasa pengen menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kalaupun kita nanti tidak ada kesempatan untuk umrah, untuk haji, kita tetap doakan kepada keluarga kita. Kalaupun mungkin anak kita berat, cucu kita, pokoknya kita doakan anak keturunan kita semua agar mereka menyempurnakan rukun Islam yang kelima, karena itulah nanti yang akan menjadi amal soleh yang akan kita bawa ketika kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jemaah sekalian, terakhir pesan kami, mari kita jaga kesehatan kita jaga fisik kita agar tidak sampai terkena pandemi COVID-19 ini. Bapak-bapak yang mungkin ada demam, masuk angin lah gitu, sebaiknya di rumah dulu saja, ibadahnya di rumah dulu, karena kalau sakit itu lebih mudah tertular pandemi. Yang terakhir, hati kita, fisik kita, semua yang ada kita usahakan menghadap Allah. Caranya bagaimana? Kita cintai Baitullah, sholat menghadap ke Allah, takbir menghadap Allah, sujud, rukuk dan sebagainya selalu menghadap ke kiblat. Demikian tutum singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.